Pernah nggak sih kamu berdiri di depan seorang wanita dan dalam hati langsung mikir, dia pasti udah tahu aku bukan tipe dia? Suara kamu jadi pelan, postur tubuh mengecil, karena di dalam hati kamu udah kalah duluan. Tapi ada satu hal penting yang sering banget dilupain. Kebanyakan wanita itu nggak benar-benar tahu apa yang mereka cari, sampai mereka merasakannya. Bukan karena penampilan kamu, bukan karena kata-kata manis kamu, tapi karena vibe kamu, energi kamu yang nggak bergantung sama penilaian mereka. Sering dibilang kalau ketertarikan itu harus instan. Kalau dia nggak suka dari awal, ya udah selesai. Tapi kenyataannya nggak sesederhana itu. Ketertarikan itu nggak kayak petir yang langsung nyamber. Kadang justru muncul setelah kamu berhenti berusaha keras buat bikin dia terkesan. Pernah nggak kamu pulang dari ngobrol sama dia terus mikir apa aku kurang tinggi, kurang kaya, bukan tipe dia? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apa aku udah hadir sebagai pria yang dia belum pernah temui sebelumnya? Pria yang tenang, tahu nilainya, dan gak butuh validasi. Pria kayak gitu gak sibuk cari perhatian. Dia gak ngejar, gak tampil berlebihan. Dia cukup jadi dirinya sendiri, dan itu justru yang bikin wanita mulai penasaran. Bukan karena kamu minta perhatiannya, tapi karena kamu gak butuh perhatiannya. Jadi di sini aku gak ngajarin kamu trik, bukan gombalan, apalagi akting pura-pura. Ini soal jadi pria yang energinya bisa ngubah suasana tanpa perlu banyak bicara. Jangan sembah kecantikannya, perhatikan perilakunya. Banyak pria langsung menyerah waktu ketemu wanita cantik. Bukan karena dia ngambil alih kendali, tapi karena si pria yang langsung nyerahin itu semua. Lihat wajahnya, tubuhnya, cara bicaranya, langsung lupa sama hal yang sebenarnya penting. Karakter. Padahal cantik itu biasa, tapi karakter langka. Dan pria yang punya kedalaman itu tahu, yang penting bukan sekadar penampilan, tapi gimana dia bersikap. Jadi daripada terpana, coba perhatikan. Gimana dia bersikap ke orang yang nggak dia butuhin. Gimana dia menghadapi diam, apa dia selalu pengen jadi pusat perhatian. Kamu nggak harus ngejudge, cukup observasi. Karena wanita terbiasa dipuja sejak awal. Tapi saat kamu nggak ikut-ikutan naksir tanpa alasan, mereka bakal merasa ada yang beda. Dan rasa penasaran itu bisa jadi magnet. Contohnya, kamu lagi di lounge, ada cewek cantik di bar, semua cowok pada melirik senyum-senyum siap nyamperin. Tapi kamu duduk aja santai, dengerin dia ngobrol sama bartender. Kasar atau ramah, cuma ngomongin diri sendiri atau ada kedalaman, kamu nggak langsung maju, kamu milih ngerti dulu, baru gerak. Karena buat kamu yang penting bukan yang mengkilap, tapi yang kuat. Dan saat dia sadar, kamu nggak terpukau cuma karena wajahnya, kamu jadi teka-teki yang dia pengen pecahin. Itulah kekuatan pria yang tenang, gak gampang goyah, dan punya standar sendiri soal apa itu nilai. 2. Berhenti ngejar dia. Ingat, kamu juga berharga. Banyak pria datang ke wanita sambil bawa beban pikiran, semoga dia suka aku, semoga aku cukup, semoga aku nggak salah ngomong. Dan energi itu kerasa. Wanita bisa ngerasain kalau kamu terlalu berharap, dan itu bikin mereka mundur. Bukan karena mereka jahat, tapi karena energi needy itu nggak menarik. Kita sering diajarin kalau wanita itu hadiah dan tugas kita adalah mengesankan mereka, meyakinkan mereka, membuktikan diri kita layak. Tapi itu bohong, kamu juga hadiah, kamu juga layak. Kamu bukan di sana buat dilihat bagus atau enggak. Kamu juga lagi milih. Pria yang sadar akan hal ini geraknya beda, nggak tergesa-gesa, nggak minta izin buat jadi dirinya. Dia hadir penuh, tenang, yakin sama dirinya. Dan vibe itu nggak bisa dibohongi. Wanita bisa merasakannya, walau nggak selalu ngerti kenapa mereka jadi tertarik. Kamu nggak perlu bersikap sok jagoan, nggak perlu pamer atau bersuara keras. Kamu cuma perlu berhenti kasih nilai dirimu berdasarkan reaksi dia. Dia bukan juri hidup kamu. Dia orang lain yang juga lagi mikir, cocok nggak ya dia buat aku? Sama kayak kamu juga harus mikir, cocok nggak dia buat hidupku? Kalau kamu masuk ruangan berharap dipilih, kamu udah kalah duluan. Tapi kalau kamu hadir dengan keyakinan bahwa kamu udah cukup, kamu jadi pusat gravitasi. Bukan karena kamu ngemis perhatian, tapi karena kamu sadar nilai kamu nggak ditentukan oleh siapapun. Dan ketika kamu berhenti ngejar, sesuatu yang menarik terjadi. Dia mulai penasaran, dia mulai mikir, kok dia beda ya? Kok dia nggak butuh aku buat merasa berharga? Disitulah ketertarikan muncul. Bukan saat kamu lari ngejar, tapi saat kamu berdiri diam dan dia yang mulai datang. Ini bukan soal ego, ini soal keseimbangan. Kamu terlalu lama merasa kamu harus jadi lebih, padahal kamu cuma lupa bahwa kamu sudah cukup. Kamu dan dia itu setara. Tapi pria yang tahu nilainya sendiri selalu jadi pria yang pantas untuk kejar. 3.
Dekati dia tanpa berharap dia harus suka sama kamu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi justru saat kamu ngerasa butuh banget dia suka sama kamu, saat itulah kemungkinan dia malah menjauh. Bukan karena kamu nggak cukup oke, tapi karena energi itu, energi butuh disukai, bikin kamu kelihatan kurang percaya diri. Dan secara nggak sadar, kamu nunjukin kalau kamu menaruh dia di atas kamu. Padahal kalau kamu udah naruh dia di atas, kamu berarti udah turun dari tempat kamu sendiri. Kebanyakan pria kalah sebelum sempat mulai. Mereka dekati wanita dengan misi tersembunyi, bukan buat hubung, tapi buat dapetin sesuatu. Persetujuan, pujian, validasi. Dan wanita itu peka banget sama hal kayak gitu. Energinya kerasa, walaupun nggak diucapin. Aku yakin kamu pernah ngalamin. Dada terasa sesak, bingung harus ngomong apa, takut kalau suasananya hening. Kamu jadi terlalu banyak mikir, terlalu sibuk di kepala sendiri. Kenapa? Karena kamu secara nggak sadar udah ngaitin harga dirimu sama reaksi dia. Itu perangkapnya. Kamu jadi terlalu terikat sama hasil. Masalahnya bukan di kata-katanya, tapi di niat kamu saat ngomong. Kalau kamu deketin dia dengan harapan dia harus suka, kamu udah ngasih kendali emosional kamu ke orang asing. Setiap gerakan tatapan jeda semuanya jadi acting. Padahal kekuatan yang sebenarnya muncul saat kamu nggak butuh apa-apa darinya. Kamu datang bukan karena kosong, tapi karena penuh. Kamu penasaran, bukan putus asa. Kamu bukan nyari persetujuan, kamu bawa kehadiran. Pria yang benar-benar menarik itu nggak ngejar hasil. Dia nggak berusaha keras buat jadi diterima. Dia muncul apa adanya, dan biarin momen itu yang nentuin cocok atau enggaknya. Kalau nyambung, bagus. Kalau enggak juga nggak masalah, karena harga dirinya ditentukan dari hasil pertemuan itu. Ini titik baliknya. Kamu berhenti coba menangkan dia, dan mulai perhatiin apakah dia cocok denganmu. Kamu nggak ngobrol buat ngasih kesan, tapi buat nyampein isi hati. Kamu nggak takut sama reaksi dia. Kamu ngerti kalau semua itu bentuk arah, bukan penolakan. Saat kamu sampai di titik ini, kamu mulai bebas. Kamu nggak takut sama keheningan. Kamu nggak ngejar-ngejar respon. Kamu tahu kamu siapa. Dan kalau dia merespons, bagus. Kalau enggak, itu bukan tanggung jawabmu. Tugas kamu cuma satu, hadir sebagai dirimu sendiri dengan tenang dan utuh tanpa minta maaf. Dan justru saat kamu berhenti berusaha buat bikin dia terkesan, dia mulai bertanya-tanya, kenapa ya dia nggak kayak yang lain? Rasa penasaran itu muncul bukan karena kamu main trik, tapi karena kamu justru nggak mainin apa-apa. Kamu punya aura yang beda. Tenang, stabil, nggak haus persetujuan, dan itu yang bikin kamu magnetik. Dia akan ingat cara kamu mandang dia dengan yakin. Cara kamu diem tanpa bikin suasana canggung. Cara kamu membuat dia merasa dilihat tanpa kamu kehilangan diri sendiri. Dan pria kayak gitu, bukan pria yang dilupakan. Jadi lain kali kamu lihat dia, jangan dekati untuk dapetin sesuatu. Dekati untuk kasih dia pengalaman ketemu seseorang yang gak butuh apa-apa darinya. Dan apapun responnya, kamu tetap jadi pria yang sama, utuh, tenang, dan gak goyah. Itu bukan sikap cuek, itu kekuatan. 4. Goda dia dengan berani, lalu tarik diri. Kebanyakan pria ngegoda cewek kayak lagi lomba rebut hadiah. Terlalu banyak ngomong, terlalu banyak pujian, terlalu kelihatan pengen disukai. Padahal flirting itu bukan soal ngebuktiin apa-apa. Flirting itu soal ngasih sedikit rasa lalu pergi. Biar dia ngerasain sesuatu yang bikin dia bingung sendiri. Flirting yang benar itu nggak ngejar. Dia berani, nakal dikit, dan tahu kapan harus mundur. Waktu kamu ngegoda, kasih sinyal kalau kamu tertarik, tapi jangan bikin dia jadi pusat dunia kamu. Jangan ngemis, jangan hujani dia dengan validasi. Tatap matanya, senyum dengan yakin, bilang sesuatu yang berani, lalu tarik diri. Kenapa? Karena perhatian tanpa jeda itu cuma jadi kebisingan. Tapi perhatian yang datang, lalu hilang sebentar. Itu yang jadi kenangan. Cewek udah biasa dapat fokus dari cowok. Tapi kalau kamu tiba-tiba alihin fokusmu tanpa drama, dia jadi bingung. Dan kebingungan itu yang bikin penasaran. Itu awal dari ketertarikan. Goda dia kayak kamu tahu nilai kamu. Karena pria yang gak takut mundur sebentar, itu pria yang kuasai momen. Ini bukan soal mainin perasaan, ini soal ngasih ruang. Dan justru di ruang kosong itu rasa penasaran tumbuh. Dan rasa penasaran itulah yang bikin dia mikirin kamu lama, bahkan setelah obrolan selesai. Begini cara mainnya. Kamu goda dia dengan santai. Sedikit bicara, cukup dekat. Kasih dia percikan. Lalu mundur. Bisa aja kamu pindah ngobrol ke orang lain. Atau kamu slow reply. Bukan buat nyakitin, tapi buat ngingetin. Energi kamu nggak gratis. Kebanyakan pria banjirin wanita dengan perhatian. Berharap itu bikin suka. Tapi yang terjadi justru misterinya hilang. Padahal misteri itu yang bikin dia penasaran. Itu yang bikin pikirannya aktif.
Dan saat kamu ngegoda dengan percaya diri, lalu menghilang sejenak, kamu ngasih dia sesuatu untuk dikejar. Pas dia pikir udah mulai ngerti kamu ubah tempo. Kamu melambat. Kamu diam, bukan dingin atau nyebelin, cuma unavailable sebentar. Dan justru di momen itu emosinya mulai menyusul. Dia mulai mikir, mulai bertanya, dorong, tarik, nyala, senyap. Disitulah ketegangan dibangun, disitulah daya tarik tumbuh. Ingat, tujuan kamu bukan jadi bisa ditebak, tapi jadi nggak terlupakan. Jadi goda dengan hadir penuh, lalu tarik diri dengan alasan yang jelas. Bikin dia merasakan ketiadaanmu sama kuatnya kayak dia merasakan kehadiranmu. Biar dia jadi yang penasaran, biar dia yang nunggu. Dan saat kamu kembali, dia lebih fokus, lebih tertarik, lebih terlibat. Ini bukan manipulasi, ini kesadaran, ini kendali, ini kekuatan. Tantang dia, jangan cuma puji dia. Banyak cowok mikir kalau jalan terbaik buat dapetin perhatian cewek itu dengan pujian. Bilang dia cantik, bilang dia luar biasa. Intinya ngulangin hal yang udah sering dia dengar dari cowok lain. Mereka percaya makin banyak pujian, makin besar peluang disukai. Padahal nggak gitu cara kerjanya. Kebanyakan pujian malah bikin kamu kelihatan kurang percaya diri, kayak kamu ngarep banget dia suka sama kamu. Dan cewek bisa ngerasain itu. Energi dari cowok yang ngomong buat dapet sesuatu, itu bukan energi yang menarik. Itu energi yang butuh pengakuan. Karena kalau setiap kalimatmu kayak minta validasi, kamu nggak lagi memimpin, kamu lagi ngikut. Kamu nggak benar-benar connect. Kamu cuma berharap, dan berharap doang itu nggak maskulin. Itu lemah, nggak kelihatan. Terus apa dong yang sebaiknya kamu lakuin? Tantang dia. Bukan buat ribut, bukan buat merendahkan, tapi biar dia tahu kamu bisa lihat lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Cewek itu sebenarnya nggak nyari cowok yang terus-menerus nyenengin. Mereka pengen dirangsang pikirannya, secara mental, emosional, dan energi. Mereka suka sama orang yang bisa bikin mereka mikir, yang berani nanya hal-hal beda, yang nggak selalu ngangguk setuju kayak boneka. Soalnya tantangan itu tuh bikin kontras. Itu yang ngebedain kamu dari cowok-cowok lain yang cuma bisa muji. Itu nunjukin kamu punya pendirian, punya cara pandang sendiri, tahu cara berdiri tegak sebagai dirimu sendiri. Bayangin dia ngomong sesuatu yang kamu nggak setuju. Kebanyakan cowok cuma senyum, pura-pura setuju. Tapi kamu berhenti sebentar, tatap matanya dan bilang, aku nggak lihatnya gitu sih. Itu momen yang nggak akan dia lupakan. Bukan karena kamu nolak dia, tapi karena kamu punya sikap. Ada tensi di situ, ada rasa penasaran dari dia, dan itu yang bikin kamu menarik. Kamu bukan cuma gema dari kata-katanya. Kamu laki-laki yang punya kedalaman, yang nggak bisa ditebak, yang nggak butuh disukai buat merasa cukup. Tantangan bukan berarti cari ribut, tapi soal kejujuran, soal jadi diri sendiri. Soal ngetes, bisa nggak dia berdiri sejajar sama kamu, bukan di bawahmu, bukan di atasmu. Dan justru itu yang bikin kamu beda, bukan jadi kasar, bukan asal beda pendapat, tapi jadi tajam, jujur, dan selektif. Tanya dia hal yang lebih dalam, ajak dia mikir dari sudut pandang baru, bukan buat bikin dia kalah, tapi buat lihat apakah dia bisa berdiri di samping kamu. Karena daya tarik itu nggak dibangun dari persetujuan, tapi dari ketegangan, dari kontras, dari perasaan tertantang, tapi juga terinspirasi di waktu yang sama. Dan tahu nggak yang keren dari semua ini? Waktu kamu nantang dia dengan cara yang tepat, dia jadi makin tertarik, makin terlibat. Bukan karena kamu lucu atau pinter ngomong, tapi karena kamu nunjukin bahwa kamu benar-benar lihat dia. Kamu nggak ngejar dia. Kamu ngajak dia masuk ke dinamika yang lebih dalam, di mana rasa hormat menggantikan rasa butuh disukai. Karena pujian bisa bikin dia merasa senang. Tapi tantangan bikin dia merasa hidup. Jadi jangan bilang hal-hal yang pengen dia dengar, bilang yang sebenarnya kamu rasain. Ngomong kayak cowok yang tahu siapa dirinya. Bukan buat menang debat, tapi buat nunjukin kamu nggak akan berubah, cuma biar disukai. Biar energimu bilang, aku nggak di sini buat nyenengin, aku di sini buat jadi diri sendiri. Dan energi yang kayak gitu bukan cuma menarik, tapi ngebangkitin sesuatu dalam diri dia. 6. Biarin dia yang usahain dapetin perhatianmu. Salah satu langkah paling kuat yang bisa kamu lakuin sebagai cowok adalah berhenti ngasih perhatian secara cuma-cuma. Kebanyakan cowok ngeluarin semua kartu terlalu cepat. Baru kenal udah langsung ngasih pujian, perhatian, bahkan ekspresi tertarik. Padahal ceweknya belum nunjukin apa-apa. Dan begitu aja, misterinya hilang. Value-nya lenyap. Dia tahu kamu udah investasi duluan sebelum dia layak dapat perhatianmu. Dan kenyataannya, sesuatu yang terlalu gampang biasanya nggak dihargai. Cewek nggak jatuh cinta sama yang bisa dia dapetin tanpa usaha.
Mereka jatuh cinta sama yang bikin mereka harus naik level buat dapetin. Jadi gimana caranya ubah pendekatannya? Bukan berarti kamu jadi dingin atau main tarik ulur murahan, tapi kamu mulai nahan dirimu buat nggak langsung ngasih perhatian. Dia harus ngerasa kamu itu lagi ngamatin, bukan ngasih. Kamu lagi milih, bukan ngejar. Kamu bukan badut yang mau hibur siapa aja, kamu pria yang tahu nilainya. Dan perhatianmu itu bukan barang gratis. Cowok yang punya value tinggi gak gerak cepat karena dia gak panik, dia tenang, dia punya pilihan, dia punya standar. Dia tahu kalau seorang cewek mau dapetin perhatiannya, dia harus layak. Ini bukan soal jadi sombong, ini soal punya ketegasan. Soal tahu bahwa energi kamu itu berharga dan gak bisa dihambur-hamburin. Kalau cewek gak perlu usaha buat dapet perhatianmu, dia juga gak bakal menghargainya. Jadi biasa aja. Tapi kalau dia ngerasa kamu beda, bahwa kamu fokus sama hidupmu sendiri dan gak tersedia buat semua orang, cara dia mandang kamu bakal berubah. Dia mulai mikir, kok dia gak ngejar aku ya? Sebenarnya dia mau apa sih? Kenapa dia kelihatan tenang banget? Dan pertanyaan-pertanyaan itu berubah jadi rasa penasaran, yang kemudian berubah jadi daya tarik. Kamu gak perlu ngomong hal yang keren, gak perlu nahan-nahan kasih sayang secara manipulatif. Kamu cukup jaga posisimu, fokus sama jalan hidupmu. Biar dia yang mikir gimana caranya aku bisa masuk ke dunianya dia. Bukan kamu yang mikir gimana caranya aku bisa masuk ke dunianya dia. Bayangin gini, kamu itu api. Dia tertarik sama hangatnya. Tapi kalau kamu terus-menerus lempar kayu ke api cuma biar makin gede, apinya malah mati, malah sesak. Dan akhirnya dia bakal ninggalin panas yang kamu kasih terlalu keras. Jadi biarin apimu nyala tenang, stabil, gak butuh perhatian. Dan justru itu yang bikin dia makin penasaran. Cewek tertarik sama cowok yang udah penuh duluan, yang gak butuh validasi, yang gak ngejar demi diakui. Dan saat dia ngerasa duniamu udah lengkap, tapi masih ada ruang untuk orang yang layak, dia mulai nyesuaiin diri. Dia yang bakal usaha, bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu gak gampang dibeli. Disitulah dinamika berubah, kamu gak lagi tampil buat ditonton, gak lagi reaktif, kamu jadi orang yang milih. Jadi kalau nanti ketemu cewek, jangan mulai dengan pujian. Jangan langsung buka semua pintu. Mulai dengan hadir sepenuhnya. Dengan diam yang punya makna. Dengan kenyataan bahwa dia harus layak buat berdiri di sampingmu. Biar energimu bilang, aku nggak terkesan cuma sama penampilan, aku nggak butuh kamu buat ngerasa cukup, aku udah punya kedamaian, dan kamu harus bawa sesuatu yang lebih dari sekadar pesona untuk layak jadi bagian dari ini. Karena cowok yang terlalu cepat ngasih perhatian bakal dilupain secepat itu juga. Tapi cowok yang jaga perhatiannya kayak sesuatu yang berharga, dialah yang gak bakal gampang dilupain. 7. Pergi sebelum dia jadi terlalu nyaman. Kebanyakan cowok bikin kesalahan yang sama. Mereka terlalu lama tinggal, terlalu banyak ngasih, terlalu keras usaha buat buktiin diri kalau mereka layak dipertahankan. Dan tanpa sadar, mereka kehilangan hal paling menarik dari diri mereka, yaitu misteri. Daya tarik itu nggak tumbuh karena kamu terus-terusan ada. Justru sebaliknya, dia tumbuh di ruang kosong, di jeda, di rasa penasaran. Tapi banyak cowok takut kehilangan, jadi mereka terus nempel. Mereka selalu tersedia. Balas chat secepat kilat. Datang setiap kali dipanggil, bahkan sebelum si cewek sempat ngerasa kamu mungkin lagi sibuk. Dan saat kamu terlalu gampang diakses, dia mulai mikir waktumu itu nggak ada harganya. Aku nggak bilang kamu harus ngilang gitu aja. Tapi gini loh, kalau dia nggak pernah punya kesempatan buat kangen, dia juga nggak akan pernah tahu rasanya pengen banget ketemu kamu. Kamu perlu pergi, bukan karena kamu dingin. Tapi karena kamu tahu, kadang yang paling kuat justru adalah ketidakhadiranmu. Mungkin kamu ngerasa, makin lama kamu di sana, makin banyak kamu kasih, makin dalam koneksinya. Tapi kenyataannya, kamu malah ngajarin dia buat nganggap kamu biasa. Kamu kasih sinyal kalau keberadaanmu itu hal yang bisa dia dapat tanpa usaha. Nah, disitulah semuanya berubah. Dia mulai nyaman, gak mikir kamu akan pergi, gak penasaran lagi. Dan perlahan, percikannya mati. Kamu gak perlu ngilang total. Tapi kamu harus tahu kapan waktunya mundur. Pergilah waktu obrolan masih hidup. Akhiri malam, waktu dia masih pengen lanjut. Biarkan pesanmu gak langsung dibales. Bukan karena main-main, tapi karena kamu memang punya hidup di luar dia. Itu bukan permainan, itu menciptakan jarak yang bikin kamu tetap menarik. Kalau kamu tahu kapan harus pergi saat momennya masih hangat, kamu ninggalin kesan yang gak selesai. Dan justru dari jejak itu, rasa kangen tumbuh. Cowok yang terus ada tanpa jeda, yang ngomong terus padahal diam lebih bermakna, pelan-pelan jadi kabur. Gak kelihatan, gak berkesan.
Tapi cowok yang tahu kapan harus pergi, dia ninggalin rasa, dia bikin penasaran, dia tetap langka. Ingat aja satu hal ini, jangan biarin kehadiranmu jadi suara latar. Bikin dia ngerasa kehadiranmu itu spesial. Jadiin waktumu sesuatu yang bernilai, bukan cuma tersedia setiap saat. Karena cowok yang menghargai energinya sendiri bakal bikin orang lain ikut menghargainya juga. Dan ketika dia sadar kalau kamu bukan tipe yang bisa dipanggil kapan aja, kalau perhatianmu punya batas, dia bakal mulai ngejar apa yang tadi ngejar dia. Biarin dia ngerasa kosong waktu kamu nggak ada. Biarin dia mikir, kamu kemana sih? Lagi ngapain? Kapan bisa ketemu lagi? Kebanyakan cowok nggak berani pergi karena takut ditinggal. Tapi cowok yang kuat tahu, pergi di waktu yang tepat bisa bikin dia makin berkesan. Jadi jangan minta maaf karena kamu butuh ruang. Jangan takut dia kecewa. Jangan mengecilkan dirimu cuma biar tetap dekat. Berani buat jalan pergi. Bukan karena kamu mau bikin dia menderita, tapi karena kamu nggak akan tinggal di tempat di mana keberadaanmu udah nggak terasa. Itulah caranya kamu tetap diingat. Itulah caranya kamu jaga nyala hubungan tetap hidup. Kalau selama ini kamu terus ngejar, chat terus, muji terus, pengen jadi cowok sempurna, coba tarik napas. Karena arah itu cuma bawa kamu ke satu tempat, dilupakan. Waktu cowok ngejar pengakuan, dia kehilangan keberadaan. Dan begitu kamu ngasih energi tanpa batas, kamu berhenti dihormati. Kamu nggak harus jadi tipe semua orang. Penolakan itu bukan berarti kamu kurang oke, itu saringan. Buat nyari siapa yang benar-benar sejalan sama nilaimu. Kamu nggak ada buat bikin dia terkesan, kamu ada buat jujur sama dirimu sendiri, buat jalanin hidup dari pusatmu. Dengan atau tanpa pengakuan dia. Cewek tertarik sama cowok yang punya arah, yang hidup berdasarkan prinsip bukan izin, yang ngasih waktu dengan maksud bukan asal ngasih, dan gak nurunin standar cuma buat diterima. Jadi kalau kamu lagi kejebak di siklus pengen divalidasi, berhenti. Kamu gak perlu buktiin apa-apa. Bukan ke dia, bukan ke siapa-siapa. Cowok yang berani ninggalin hal yang gak menghormatinya punya kekuatan lebih besar daripada yang terus tinggal demi dipilih. Biarin dia ngerasa ketiadaanmu. Kalau kehadiranmu gak dihargai, biar dia ngerasain kehilangan. Dan yang paling penting, biar diammu ngomong lebih banyak daripada kata-katamu. Karena pada akhirnya, kamu bukan orang yang berharap layak dipilih. Kamu adalah standar itu sendiri. Sekarang giliranmu.